Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, anak-anak, mari kita simak video subpokok pembahasan kita pada hari ini sampai selesai ya. Jadi, subpokok pembahasan hari ini ada beberapa. Yang pertama, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, tahukah kalian apa itu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul? Nah, iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman dalam Islam yang berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa pilihan sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Jadi anak-anak, nabi dan rasul adalah utusan Allah yang diutus untuk membimbing manusia ke jalan yang benar sehingga mereka selamat dunia dan akhirat. Pokok pembahasan yang kedua adalah perbedaan nabi dan rasul. Nah, apa itu perbedaan nabi dan rasul, anak-anak? Jadi, nabi adalah seorang yang menerima wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak diutus untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia secara luas. Sedangkan rasul adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia secara meluas. Nah, itulah perbedaan nabi dan rasul. Pokok pembahasan kita mengenai tentang sifat wajib bagi nabi dan rasul. Nah, apa itu anak-anak sifat nabi dan rasul? Yang pertama, sidik. Sidik artinya itu jujur dan selalu berkata benar dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi anak-anak, nabi dan rasul itu tidak pernah berbohong ataupun menyampaikan informasi yang salah. Nah, yang kedua sifat wajib Allah adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah itu artinya dapat dipercaya. Jadi anak-anak, nabi dan rasul itu selalu menjaga amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dipercaya oleh semua umatnya. Nah, itu sifat wajib Allah yang kedua. Sifat wajib Allah yang ketiga yaitu tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh artinya menyampaikan seluruh pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya secara lengkap dan jelas tanpa mengurangi ataupun menambah sedikit pun. Nah, itulah sifat wajib Allah yang ketiga. Nah, sifat wajib Allah yang terakhir ataupun yang keempat adalah fatana. Apa itu fatana? Fatana artinya itu cerdas, bijaksana dan mampu memahami segala sesuatu dengan baik dan benar. Nah, jadi nabi dan rasul itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan yang luar biasa untuk menyampaikan atau menyelesaikan berbagai masalah kepada umatnya. Sekarang kita masuk di subpokok pembahasan yang keempat. Yang pertama yaitu contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada nabi dan rasul. Nah, apa itu contoh perilaku iman kepada nabi dan rasul? Yang pertama, jujur dan amanah. Nabi dan rasul itu selalu berkata jujur dalam segala hal ataupun selalu menepati janji. Nah, itulah contoh perilaku nabi dan rasul yang pertama. Nah, contoh perilaku nabi dan rasul yang kedua adalah sederhana. Nah, nabi dan rasul itu selalu hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Nah, itulah contoh perilaku nabi rasul yang kedua. Nah, contoh perilaku nabi rasul yang ketiga anak-anak yaitu maaf dan memaafkan. Apa itu maaf dan memaafkan? Nabi dan rasul itu selalu memaafkan umatnya atas kesalahannya. Nah, kesalahan apapun itu nabi dan rasul itu selalu memaafkannya. Nah, yang keempat atau yang terakhir sifat contoh perilaku mencerminkan nabi dan rasul adalah berbuat baik kepada sesama. Nah, bagaimana itu cara berbuat baik kepada sesama? Nah, rasul dan nabi selalu berbuat baik kepada sesama dan selalu memberikan kasih sayang kepada umatnya. Nah, itulah tadi subpokok pembahasan yang keempat anak-anak. Nah, kita kembali tentang subpokok pembahasan yang kelima. Nah, apa itu subpokok pembahasan kelima? Yaitu hikmah beriman kepada nabi dan rasul. Nah, apa itu hikmah beriman kepada nabi dan rasul? Yang pertama, mendapatkan petunjuk. Nah, bagaimana itu mendapat petunjuk? Nabi dan rasul itu membawa petunjuk hidup yang benar kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meneladani akhlak mulia. Apa itu? Bagaimana cara meneladani akhlak mulia? Nabi dan rasul itu selalu memberikan teladan dan akhlak mulia yang baik kepada umatnya. Nah, yang ketiga adalah mencapai dunia atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, Nabi Muhammad itu selalu memberikan ajaran kepada
umatnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah tadi mengenai tentang pembahasan kita meyakini Nabi dan Rasul. Nah, dengan meneladani sifat-sifat terpuji Nabi dan Rasul, maka anak-anak akan menjadi generasi yang emas yang akan membawa Islam ke arah yang lebih baik. Nah, dari sini pembahasan kita itulah tadi materi kita anak-anak tentang meyakini Nabi dan Rasul. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa share video ini ke teman kamu dan jangan lupa like, komen dan